dalam secara aplikatif. Contohnya kemarin ya, kelas 4 itu kita sudah belajar tentang energi terbarukan. Dan kemudian dia manfaatkan itu dengan membuat model pembangkit listrik tenaga angin, Pak Sekir ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Dia buat sendiri modelnya dan kita bantu untuk membantu dia membuatnya. Dan itu termasuk penilaian semua. Jadi di situ ada tulisan, saya tahu nih tenaga angin memanfaatkan energi dari angin. Tapi bisa nggak dia membuktikannya dengan membuat modelnya? Jadi ada aplikatifnya di situ. Jadi tidak lagi hanya sebatas ini teori, enggak. Dia harus ada teorinya, harus ada praktiknya dan sebagainya. Jadi mewakili semuanya, yang kinestetik dapat, yang auditori dapat, yang visual juga dapat di situ. Jadi selain itu, dengan melakukan hal tersebut, tentu saja tadi ya setiap anak kita beri kesempatan untuk memberikan usaha terbaiknya. Jadi tidak hanya visual yang kita untukkan, semuanya kita untukkan. Dikemas dalam bentuk pembelajaran sehari-hari agar tidak terlalu khawatir. Ya. Terus penilaian tidak dilakukan dalam satu kesempatan. Nah ini proyek itu kemarin 16 hari ya Pak Zakir. Sumatif kami 16 hari. 16 hari kami beredar. Padahal direncanakannya 12 hari. Tapi kemudian melihat perkembangan anak semangat belajarnya, kemudian dirinci sampai 16 hari. 16 hari terakhir itu mereka harus presentasi apa yang sudah dia kerjakan dari hari pertama sampai hari akhir di depan kami, di depan orang tuanya. Dan alhamdulillah orang tuanya luar biasa, gitu, luar biasa menyambut dan sebagainya. Nah, penilaian terpadu, ya ini agak susah. Ini tugasnya dulu, karena pada saat proyek itu menggabungkan semua mata pelajaran. Jadi tidak diperkatakan, ini loh proyek IPA, no, ini loh proyek matematik, tidak semuanya. Contohnya kayak gini. Pada hari ketiga kami berkunjung ke Taman Gurame ya. Di sana kami ingin mengamati tentang konsep bagaimana komponen-komponen alam bekerja sama satu sama lain dan bagaimana memelihara alam. Sekalian pada saat itu kami menghitung jarak perjalanan dari Depok, dari Kukusan, dari SD 01 Kukusan sampai ke Taman Gurame. Di situ ada matematiknya. Dan kami masukin PPKN-nya juga di sana. Pada saat bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap asri dan sebagainya. Jadi dalam satu kegiatan itu ada beberapa mata pelajaran sekaligus. Nah itu tugas guru di situ mengawasnya. Jadi satu pembelajaran semuanya ada. Jadi susah atau tidak? Awalnya memang semuanya susah awalnya. Tapi begitu mencobanya, insya Allah tidak. Apalagi setelah tahu kita bersaudara begini. Kalau susah ya tinggal telepon saja atau tanya aja gitu, maksudnya datang aja nggak masalah gitu ya. Ini jadinya. Jadi dari sini kita lihat performa sama tasnya 70% dan final testnya berupa code dan presentasi mengambil 30%. Dan seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman semua, rekan-rekan semua pingin contoh proyeknya, bisa saya kirimkan nanti melalui Udemy. Di sini ada contoh yang sudah saya buat ya. Ini ada judul proyek kami di semester kemarin, menuju masa depan hijau. Di sini ada tujuannya. Di sini tujuannya menjaga lingkungan hidup, bagaimana mereka berkontribusi dengan lingkungannya. Dalam proyek ini belajar tentang isu-isu lingkungan, daur ulang, pengelolaan sampah. Sekilas terlihat seperti hanya kipas saja, terlihat hanya seperti sains saja. Padahal di sini ada semua. Tergantung kita mengemasnya seperti apa di situ. Nah di situ ada targetnya seperti apa, dan hari ini dibagi atas 3 fase. Satu adalah menjelajahi lingkungan, konsepnya dulu. Kemudian ada berperan aktif menjaga untuk lingkungan. Mereka mulai bekerja dengan konsep yang mereka pelajari. Sampai yang terakhir adalah menjuarakan lingkungan. Sampai seperti membuat poster dan sebagainya, ada semua di sini. Jadi dibagi atas tahapan. Nah ini juga kami bagi menjadi PPKN apa saja, bahasa Indonesia apa saja tujuannya, jadi dibagi semuanya seperti itu. Dan ini memang memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Nanti kalau tidak mulai mungkin tidak akan bisa gitu jadinya. Jadi kalau memang mau mulai kesulitan ya silakan gitu. Soalnya banyak kepala pada saat seperti ini, banyak kepala lebih banyak lebih bagus daripada satu kepala. Kalau berdiskusi lebih gampang. Dan itu saya harapkan kalau memang ada yang ingin berdiskusi tidak perlu berpikir saya kan tidak sekolah. Sama-sama terdidik, jadi sama saja gitu. Walaupun sekolahnya berbeda, silakan saja ke sini. Tidak hanya pada kesempatan ini ya, tidak hanya pada kesempatan ini. Kedepannya boleh saja. Atau mungkin besok mau panggil Pak Zakir ke sekolah sana atau saya ke sekolah sana, terserah saja. Gitu jadinya. Sepanjang diizinkan oleh Bu Dwi ya. Tidak saat mengajar. Nah itu seperti ini.
kemudian ada perincian. Hari pertama ngapain, hari kedua seperti apa, hari ketiga seperti apa. Jadi hari pertama itu pengenalan konsepnya, hari kedua ada permainan supaya dia nggak bosan, ada permainannya. Hari ketiga ada cewek, dia pergi ke taman gurame dan sebagainya. Ini dia belajar tentang energi terbarukan. Ini juga pergi ke bank sampah untuk melihat pengelolaan sampah sekaligus. Dan sampai terakhir mulai membuat ini berkontribusi aktif untuk lingkungan. Jadi dia mulai belajar membuat komposter mini dan sebagainya untuk ini dalam karya saya yang bisa membantu lingkungan sedikit-sedikit gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan assessment. Hanya saja kadang kita itu terbentuk sama buku. Itu tuh terlalu takut keluar dari buku. Kita itu terlalu takut keluar dari pakem. Padahal kalau seandainya kita tahu tujuan pembelajaran kita apa, ya merdeka seperti itu. Merdeka adalah saat dimana kita itu bisa mengeksplorasi kebutuhan anak didik kita apa. Bukan kemampuan kita, tapi kebutuhan anak didik kita apa. Jadi pada saat itu nggak lagi. Pada saat bikin seperti ini saya buang jauh-jauh bukunya. Bukan maksud saya buang-buang dulu, akhirnya tidak peduli. Saya tidak lagi berpatokan ke situ. Yang menjadi patokan saya hanyalah TP dan CP-nya. Capaian pembelajarannya di fase ini apa? Harusnya seperti itu. Nah setelah itu, karena tahu saya udah punya saya punya undang-undang yang melindungi saya nih. Ada CP-nya yang akan saya raih, ada TP yang saya buat. Kenapa saya harus tahu? Gitu. Saya buat saja gitu jadinya. Kemudian berkumpul kelas 1, kelas 4 dan kelas 1 juga yang kemarin sudah mulai. Kelas 1 itu tentang apa sih? Mengeksplorasi potret belajarku selama 1 tahun ya. Jadi mereka itu melakukan aktivitas untuk menunjukkan 1 tahun itu saya ngapain aja. Mulai dari mengenalkan diri, terus kemudian mengenalkan keluarganya, semuanya ada di situ. Jadi semuanya dikemas secara rata sampai seni juga masuk ya, Ruji ya. Jadi kami berusaha untuk bikin proyek yang memang bisa dilakukan guru itu dulu deh. Capaian pembelajaran memang penting, ya tujuan pembelajaran memang penting, kebutuhan anak apalagi. Tapi kalau tidak bisa dilakukan guru, ya juga tidak akan berjalan lancar. Jadi pada saat seperti ini, yang paling penting adalah gurunya hadir pada saat itu. Maunya apa, gitu? Maunya ke anak didik apa, seperti apa? Dari situ baru bisa kita kembangkan. Kalau gurunya sendiri bingung anak didiknya mau seperti apa, nah kita jadi bingung jadinya gitu. Karena yang punya tujuan kan gurunya. Ketika berhadapan sama anak didik sekarang, pada saat kurikulum merdeka, kita yang menentukan arah tujuannya. Kalau dulu seperti itu masih dikasih ragu-ragu oleh pemerintah. Tapi kalau sekarang karena sudah merdeka, kita gitu penentu arah pembelajaran di kelas kita masing-masing. Jadinya. Jadi tadi tetap ada ragunya, ada CP yang harus kita raih, ada TP yang kita raih, tapi setelah itu explore. Jangan takut untuk berimprovisasi. Iya, betul. Jangan takut keluar dari buku. Saya itu kemarin Bu, sampai disamperin orang tua berapa kali. Ditanya, Pak, kok bukunya nggak dipakai? Pada saat itulah kemampuan komunikasi kita sangat penting. Yakinkan orang tua, kenapa sampai bukunya itu tidak dipakai atau dipakainya pada saat apa? Itu jadinya. Jadi jangan takut, jangan sampai buku itu mensetir kita kemana-mana. Kalau sudah seperti itu ya repot nantinya. Kita mau ngaji juga bingung gitu. Jadi jangan takut. Itu sedikit pesan. Oke, dari kami yang telah melaksanakan ini proyek sebagai assessment. Dan ini hasilnya luar biasa. Bahkan anak yang semula itu tidak berani ngomong atau tidak berani apa-apa, presentasi dia berani. Dia buat dia berani, dia maju ke depan dia berani. Dilihat ayah bundanya sampai ada yang nangis, nggak nyangka kalau anaknya itu bisa ngomong. Pada saat itu, gimana dengan gurunya? Bagaimana memberi nilainya? Karena jadi patokan kita adalah capaian pembelajaran. Dia sudah menunjukkan belum itu capaian pembelajarannya. Pada saat sudah menunjukkan, tidak salah kalau kita berikan dia 90. Tidak salah kalau kita berikan dia 95. Dia sudah menunjukkan, dia sudah paham, dia sudah bisa. Lalu kenapa kita harus masih cicilan sama nilainya kalau sudah seperti itu? Gitu. Jadi yang paling penting adalah realnya, bukan sekedar nilainya. Kalau hanya nilai matematika dapat 88, pasti kita tes di depan kita, lah kok ini penjumlahan nggak bisa. Apalagi yang soal cerita yang numerasi, yang repot sendiri nantinya. Jadi patokan kita sebenarnya kalau proyek saya bilang, ketika mau bikin proyek ke teman-teman selalu kayak gini, inginnya apa untuk itu dulu, inginnya apa? Karena kita nggak bisa buat proyek kalau gurunya sendiri tidak tahu inginnya apa buat anaknya. Jadi kalau gurunya sudah tahu, saya inginnya anak saya bisa
presentasi, berarti masuk ke bahasa Indonesia. Saya ingin anak saya bisa bekerja sama, masuk ke bahasa Indonesia, masuk ke PPKN. Saya ingin anak saya supaya bisa berhitung pada saat proyek itu, masuk ke matematika. Saya ingin anak saya membuat seni yang berdampak pada diri dan lingkungannya, masuk ke seni dan sebagainya. Tidak usah takut, gitu. CP itu memang bahasanya seperti itu, tapi TP-nya bisa kita atur seperti apa itu. Jadi yang pertama kali kita buang jauh-jauh, takutnya kita, takutnya sesuai. Ada rambunya, CP, TP-nya kita buat sendiri, gitu. Guru yang paling tahu. Jadi kalau misalnya pelatihan TP, sebenarnya saya paling bingung. Kalau saya ada guru yang ada sekolah yang datang minta pelatihan TP, saya sebenarnya paling bingung. Karena yang menentukan tujuan di kelas adalah itu gurunya. Gitu. Kalau TP-nya dari saya, pertanyaannya gurunya bisa nggak menjalankannya? Gitu. Kalau alurnya dari saya, gimana nanti gurunya menjalankannya? Jadi ya harus tahu ketika kita sudah diberikan kepercayaan jadi guru kelas 1 sampai kelas 6 di Kumar nanti, pertama kali yang harus kita tumbuhkan kepercayaan adalah nih anak saya dikasih amanah untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensinya masing-masing untuk menjadi karakter yang lebih baik. Pada saat itu kebebasan ada di kita, kemerdekaan ada di kita. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, kerjasama. Tapi tetap tujuan itu kita ya, kita yang buat, bukan kepala sekolah, bukan pengawasnya ya Bu Eva ya. Iya. Gurunya. Kemarin nyambungnya dengan penjelasan Bunda Ija. Gitu. Jadi kalau gurunya nggak tahu mau kemana, nggak usah lah bikin proyek. Teknik dulu, gitu. Pikir dulu dia mau apa nanti ya untuk tahun ini. Matematika maunya seperti apa? Bahasa Indonesia maunya seperti apa? Lihat bahasa CP, nggak usah pakai ribet-ribet. Pikirin kita sendiri. Oh saya maunya gini. Bahasanya bahasa kita saja udah, tidak apa-apa gitu. Kadang-kadang terlalu pikir, ini loh harus ada kompetensinya. Ya, kita semua tahu taksonomi belum, pakailah gitu. Tidak usah mungkin pakai taksonomi Wiggins yang disusah dan sebagainya. Pakai taksonomi belum. Kemudian ruang lingkup materi, variasinya kita yang buat. Intinya kita yang buat, kita tahu itu anak perlu, ya, anak memerlukan itu, kita yang jalani, jangan sampai orang yang buat. Makanya di sekolah kami juga seperti itu ketika Bu Guri ngomong, mari bikinin TP sama ATP, lah nggak bisa. Kalau saya yang buat, saya yang ngajar loh, gitu. Saya yang buat, saya yang nentuin dong tujuannya. Gurunya bisa nggak kalau saya yang buat? Nah beban nanti di gurunya. Jadi yang memahami karakteristik peserta didik guru itu sendiri. Yang mau mengarahkan kemana anaknya itu gurunya. Makanya dibilang kerja satu fase. Kelas 1 sampai kelas 2 jangan bareng kesana sini, bareng. Kelas 3 kelas 4 bareng. Kelas 5 kelas 6 bareng. Jangan kelas 5 sendiri, kelas 6 sendiri kacau, nggak akan berkesinambungan kan? Gitu jadinya. Jadi yang pertama itu, kalau mau bikin sumatif sebagai asesmen, jangan ragu. Patokan kita ada CP. Setelah itu buat TP. Gabungkan saja TP-nya. Gitu. Apakah mau digabungkan dalam satu tema yang sama? Silakan. Kalau memang temanya berbeda-beda, silakan. Gitu. Hanya kita fokusnya pada asesmen. Karena memang Kumar itu bedanya di sampai K13 di asesmen. Kalau K13, seringkali kita mikirnya gini. Kalau saya dulu ngajarin K13 ya dari pengalaman saya. Saya mikirin materinya dulu. Materinya apa ya? Jadi yang namanya asesmen itu hanya by product. Setelah tahu materi seperti apa, kemudian asesmen. Tapi Kumar kan tidak seperti itu. Kumar pertama adalah tujuannya. Setelah tujuan, bagaimana mencapainya? Berarti kembali tujuan, asesmen dulu, baru kemudian pikir materi. Materi hanya sebatas alat, gitu. Jadi buku paket itu bisa berubah. Ya cara ngajar itu materi yang kita ajarkan bisa berubah sepanjang tujuannya nyampe. Gitu. Kayak kita mau ke ITS terserah mau lewat mana, sepanjang kita nyampe ke sana. Gitu jadinya. Jadi jangan dibatasi sama buku paket gitu ya. Tahu tujuannya. Kita yang nentuin tujuannya loh. Tapi bukan berarti nggak ada konsolidasi sama kepala sekolah. Tetap harus ada ini tujuannya loh Bu. Kelas 2 seperti ini dikasih tahu ke kepala sekolah. Kalau enggak ya kita kacau kepala sekolah kasihan. Bisa diomelin kalau salah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nanti ya mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ya, kalau seandainya teman-teman nanti mau bikin proyek sebagai asesmen, silakan. Sekolah kami terbuka untuk kerjasama, bukan ngajarin ya, kerjasama. Siap kapan saja. Sepanjang Bu Dewi bilang ada waktu nih hari ini dan saya dalam keadaan sehat, insya Allah akan dibantu. Itu jadinya. Ya, ini menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Anak kami itu sampai mengatakan seperti itu. Bahkan orang tuanya ngomong kayak gini, Pak, untuk semester 2 nanti proyek lagi nggak Pak?
gitu. Ada ngomong seperti itu. Iya, proyek lagi. Alhamdulillah, anak saya jadi nggak grogi lagi kalau mau ulangan. Setiap kali ulangan sakit perut. Yang ngomongnya begitu. Stres kali Pak ya. Setiap kali ulangan sakit perut, sakit banget ya kalau setiap kali mau ulangan. Tapi sekarang proyek hadapinya santai gitu. Kerjaan jadi santai. Jadi yang enaknya proyek adalah satu juga. Karena proyek itu banyak menyiapkan bahan dari orang tua, otomatis orang tua itu memonitor. Nih, hari ini apa orang tua ikut di dalamnya. Gak lagi kayak ulangan yang 11, besok ulangan. Udah baca kok, gitu. Nyuruh-nyuruh baik. Ngajar makanya ada apa? Ngomong aja gitu kan. Padahal belajarnya sendiri nggak diarahin. Kalau sekarang, kalau proyek nggak bisa karena orang tua itu menyediakan alatnya. Bu, besok saya mau ke Taman Gurame, harus disediakan ini. Berarti orang tua ada di sana. Gitu. Bu, besok saya mau ke bank sampah, harus disediakan ini. Anak harus menyediakan sampah-sampah atau benda-benda yang tidak terpakai lagi di sekolah. Berarti orang tua ada. Dan pada saat itu orang tua kita lakukan, Bu. Benar, besar praktek kemarin ya Mas Adria. Ada orang tua yang mungkin tidak terbiasa, akhirnya anaknya nggak bawa apa-apa. Anaknya nggak bawa apa-apa, bahkan ada yang salah jadwal. Hari ketiga itu seharusnya bawa apa, dibawanya hari kelima. Tuh, untuk anaknya kreatif. Begitu tidak teman-temannya bawanya beda, dicari kardus bekas di luar. Untung itu anaknya kreatif, kalau anaknya cuma bisa nangis, memang dia saya repot ini ya. Di situ jadi akhirnya orang tua itu bisa memonitor ini loh proyek dari pertama sampai terakhir mereka menantikan anak saya ini misalnya nanti seperti apa gitu jadinya. Jadi tidak lepas kayak gini ulangan nanti ketemu nilai belum coba di rumah diomelin. Jadi ya nilai jatuh nilai itu. Jadi anak itu kan anaknya diomelin mulu. Udah di sekolah diceramahin, ya di rumah diomelin. Untuk teringat benar-benar habis dah kayak gitu. Ya kita aja kalau ada orang yang ngomong yang sama terus-menerus, ujungnya minta ampun. Ya. Bosan gitu. Apalagi kalau misalnya itu di sekolah, makanya belajar supaya nilai. Gurunya udah ngomong begitu, pakai makanya gitu. Di rumah makanya lagi loh, makanya lebih tinggi lagi. Emaknya udah ngomong gitu, bapaknya kurang kerja datang dan kalau lebih ditambah. Gimana tidak kesel sama yang namanya ulangan, ya kan? Jadi akhirnya kamu luruskan seperti itu. Gimana supaya sumatif itu bukannya jadi hal yang naiknya, tapi hal yang ditunggu oleh anak. Gitu. Untuk menunjukkan aku bisa. Itu kata-kata ajaibnya adalah aku bisa. Aku bisanya macam-macam. Gitu. Atau mungkin aku bisa hanya sampai sini. Ya nggak apa-apa, ya saya katakan bisa. Yang penting dari awal sudah jelas aku bisa. Ya. Nah itu mungkin ya tentang asesmen sebagai proyek sebagai asesmen. Nanti kalau seandainya ada teman-teman ya untuk kepala sekolah dan ibu kepala sekolah yang mau kesini mau mengirim teman-teman yang untuk belajar silakan gitu. Kalau mau memanggil tim kami ke sana juga silakan boleh harus sebagainya. Ya. Terima kasih Pak Arif, ini pembelajaran juga ya Ibu Bapak ya. Karena mungkin kita belum begitu berani berbuat sesuatu dan kebetulan saya memantau terus ini kegiatan ini dan luar biasa. Di situ ada nilai karakternya ada, keterampilannya ada, pengetahuan ada, dan kerjasama dengan orang tua semakin erat gitu ya. Memang perlu waktu dan di awal itu memang Pak Arif juga ada semacam keluhan tapi tetap semangat gitu, tetap semangat ya Pak Arif ya. Jadi dan seperti yang kebijakan sekarang tuh Pak Arif fase A itu tidak ada tes ya. Ini sebagai bahan pemikiran. Mau gimana ini mewarnai kelas 1 dan 2 yang tidak ada tes itu. Kita tenang aja Pak, tidak harus. Ini untuk berpikir dulu ya Pak Hoji ya, Pak Bu Suji dan teman-teman semuanya. Artinya kita itu oh iya loh. Guru sekolah penggerak sudah ada perubahan yang gini-gini, kapan kita? Nah, seperti itu. Sudah ada berpikir kapan kita, artinya kita pun ingin maju bersama. Nah, apalagi Pak Arif itu sudah welcome pada kita. Yuk sama-sama belajar, bukan hanya satu sekolah tapi di luar di sana pun mari bersama-sama. Toh kita niatnya ibadah, berbagi, bisa bermanfaat. Luar biasa ini, tepuk tangan untuk Pak Arif ya. Masya Allah. Jadi nanti bisa bertanya lagi kapan-kapan sambil silaturahim, sambil dalam keadaan santai gitu ya. Karena saya pun banyak belajar, jujur. Pengawas juga banyak belajar dari keberanian. Nah, keberanian seorang guru di mana ingin merubah dan dampaknya itu akan merata bukan hanya segi kognitif, tapi berbagai segi ada di sana. Nah, tadi juga yang tadinya tidak bisa bicara
Dia presentasi bisa ya Pak Arif ya, disitulah insya Allah ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Arif. Monggo lanjut Pak Arif, monggo dilanjut lagi. Kita mau istirahat dulu. Oh iya boleh. Soalnya masuk yang berat ini habis ini. Iya itu dulu ya, kopi break kali ya. Harusnya mungkin kopi break dulu. Lanjut jawab. Tepuk itu dulu, wow keren kan? Keren. Tepuk keren, wow keren, wow keren asik, wow keren, wow keren asik. Ya. Sedikit tambahan mungkin ya.